Hampirlah malam, mari ya Tuhan, sertai aku. Salam sejahtera dan senang lagi boleh berjumpa pada saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang telah menjadi bagian kami. Kami boleh beraktivitas di dalamnya. Sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk pelajaran firman Tuhan pada saat ini berjudul Kesaksian tentang Kesetiaan Mordekai. Nah, kisah ini terdapat dalam Ester 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Apakah yang terjadi di sini dan mengapa? Nah, dalam Ester pasal 3 kita belajar bahwa Raja Ahasiweros mengaruniakan kehormatan kepada Haman dan memberikan kepadanya sebuah posisi yang tinggi penuh dengan kekuasaan. Nah, setiap orang diperintahkan untuk bersujud di hadapan Haman. Tetapi kita baca dalam Ester 3 ayat 2, semua pegawai raja yang di pintu gerbang di istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Nah, kitab suci ini, saudara-saudara, tidak memberikan alasan mengapa Mordekai tidak berlutut di hadapan orang ini. Tetapi kita tahu alasannya, karena Mordekai adalah seorang Yahudi yang setia. Mordekai tidak mau memberi penghormatan kepada seorang keturunan Agag, orang Amalek, musuh dari bangsanya sejak mereka keluar dari Mesir. Ulangan 25 ayat 19. Bagaimanakah mungkin seorang Yahudi yang setia berlutut di hadapan seorang Amalek? Atau dalam hal ini menyembah seorang selain daripada Tuhan? Nah, para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Ester 3 ayat 3. Walaupun kita tidak tahu secara rinci bagaimana responsnya, ayat selanjutnya mengatakan bahwa setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarnya juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu tetap seperti itu. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ester 3 ayat 4. Tentu saja dengan respons seperti itu, Mordekai mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang penyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia, Mordekai, dalam taraf tertentu sanggup untuk bersaksi tentang imannya, yaitu satu iman yang dianutnya dengan sangat kuat, sehingga itu membahayakan dirinya sendiri, tetapi sayangnya membahayakan juga akan orang lain. Dalam satu komentar mengatakan seperti ini, dari Daniel dan kawan-kawannya dan Mordekai, sebuah sinar terang bersinar di antara kegelapan moral dari istana kerajaan Babel. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Mari kita bersaksi, kita menunjukkan kesetiaan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan saat ini, kami akan beristirahat, kami serahkan lagi hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama, diberkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.